Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi a'malina wa min sayyiatina qurrata a'yunina wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, keselamatan hingga saat ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Hari ini kalimat takbir dari mulut umat Islam bergema di mana-mana. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan syukur yang bercampur gembira. Kalimat di atas terdiri dari dua kata, yaitu kata Aid yang berarti kembali atau hari raya, dan kata Fitri yang berarti kesucian. Dengan demikian, Idul Fitri dapat diartikan dengan hari perayaan umat Islam atas keberhasilannya kembali pada kesucian diri, layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang berhasil melaksanakan puasa sebulan penuh dengan penuh keimanan dan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang kembali suci. Untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dianjurkan untuk menutup ibadah Ramadan dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat hari raya Idul Fitri. Adapun landasan hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut adalah sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 khusus yang merupakan hari raya bagi mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kedua hari ini hari apa? Penduduk Madinah menjawab, pada 2 hari ini kami mengadakan perayaan, bergembira dan bermain-main sejak zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kedua harimu ini dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad bin Hambal. Dari riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa ia bersama-sama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab melakukan sholat Idul Fitri. Sholat ini diadakan sebelum khutbah tanpa azan dan iqamah. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Namun di sisi lain, perasaan haru dan sedih juga dialami oleh umat Islam karena bulan Ramadan yang amat mulia telah berlalu. Kemuliaan Ramadan dapat dilihat dari banyaknya julukan lain dari bulan ke-9 tersebut selain julukan Ramadan. Bulan ini dijuluki juga dengan Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran, atau bulan puasa, atau bulan keselamatan. Ramadan menjadi bulan yang mulia karena banyaknya kitab suci dan suhuf diturunkan pada bulan tersebut. Suhuf Ibrahim diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam pertama Ramadan. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-6 Ramadan. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-12 Ramadan. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-18 Ramadan, dan kitab Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-17 Ramadan. Ramadan semakin terbukti kemuliaannya bisa dilihat peristiwa-peristiwa penting yang mengukir lembaran sejarah Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa itu antara lain, yang pertama kemenangan Rasul dan pasukannya dalam Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua. Persiapan Perang Uhud dilakukan pada bulan Ramadan
tahun ketiga. Persiapan perang Khandaq dilakukan pada bulan Ramadan tahun kelima. Pembebasan kota Mekah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8. Kemenangan umat Islam dalam perang Tabuk terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-9. Kemuliaan Ramadan semakin jelas. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu perbuatan sunnah di dalamnya, pahalanya sama dengan melakukan satu perbuatan fardu di bulan lain. Siapapun yang menunaikan satu perbuatan fardu di dalamnya, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan 70 fardu di bulan lain. Ramadan adalah bulan sabar, dan pahala untuk sabar adalah syurga. Ramadan adalah bulan untuk memberikan pertolongan dan bulan ketika Allah menambah rezeki bagi mereka yang beriman. Siapa saja yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tidak memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa?" Rasulullah bersabda, "Allah memberikan pahala kepada orang yang memberikan sebutir kurma, sedekuk air, dan sedikit susu di bulan atau awalnya penuh rahmat, pertengahannya penuh kemampuan, dan akhirnya terbebas dari api neraka." Siapa saja yang meringankan beban seorang hamba, niscaya Allah akan mengampuni dosanya dan dimerdekakannya dari api neraka. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Oleh sebab itu, di samping melestarikan nilai-nilai Ramadan, kita berusaha melakukan peningkatan dalam bidang amal. Untuk dapat melakukan peningkatan amal tersebut, dapat diupayakan melalui 6 cara. Yang pertama, musyaratah, komitmen dan tekad yang bulat, artinya mengawali bulan Syawal. Ini hendaknya kita memiliki komitmen dan tekad yang bulat bahwa kita betul-betul akan berupaya meningkatkan amal. Kedua, muraqabah, yaitu memantau diri kita atau merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memantau kita. Jika sikap ini dimiliki, tentu kita tidak akan main-main dalam pelaksanaan tekad tersebut, sebab Allah akan senantiasa melihat keseriusan tekad kita. Yang ketiga, muhasabah, yaitu melakukan introspeksi sejauh mana melaksanakan tekad yang diikrarkan tersebut. Apakah terlaksana dengan baik, atau terlaksana tapi terpenuhi dengan kelalaian, atau tidak terlaksana sama sekali. Yang keempat, muaqobah, yaitu memberikan sanksi yang bernilai jera terhadap kelalaian dalam pelaksanaan tekad. Sebab, bila kelalaian tersebut tidak diberikan sanksi, dikhawatirkan kelalaian serupa akan terulang kembali. Yang kelima, mujahadah, yaitu mengerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri untuk memperbaiki kelalaian dari pelaksanaan tekad yang pernah terjadi. Yang keenam, taubik wa at-taubah, yaitu senantiasa mengkritik diri. Sebab dengan cara inilah kita menyadari bahwa amal-amal kita penuh dengan kekurangan, sehingga ke depan kita akan berusaha meningkatkannya. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.